그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Naik kuda pakai pelana, sapi bunting lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting hati selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget nih masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan aku juga senang banget masih bisa untuk menemani hari-harinya teman-teman lagi. Nah, di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan membereskan tempat tidur nih teman-teman. Jadi tadi malam kami tuh tidurnya di sini ya, di luar. Lagi pengen aja gitu ya tidur di luar. Alhamdulillah gitu ya, punya ruang serbaguna yang lumayan luas gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya pas cuaca itu lagi panas, gerah, itu enak banget tidurnya itu di luar kayak gini ya. Jadi kayak berasa lebih lega, berasa lebih plong gitu teman-teman. Nah, di sini aku tuh beresin kasur ini tuh udah lumayan agak siang sih sebenarnya ya. Kerjaan aku yang lain tadi kayak urusan cucian, ngerapin dapur tuh juga semuanya udah beres. Dan tadi anak-anak tuh lagi sibuk gitu ya teman-teman nonton di situ baring-baring, makanya aku baru beresin udah agak siangan. Nah, ini aku lanjut buat unboxing teman-teman. Nah, ini aku tuh ada dapat kiriman. Ini tuh sebenarnya kirimannya itu udah dari beberapa hari yang lalu ya. 1 hari apa 2 hari setelah ulang tahun aku gitu ya teman-teman. Nah, ini aku dapat kiriman dari ibu angkat aku yang ada di Kota Padang. Nah, ini yang ngirimin itu adalah Oma Erna, Masya Allah. Dan yang buatin ini adalah Kak Mala. Makasih ya Kak Mala udah buatin Dina kue. Terus juga makasih buat Oma udah udah repot-repot gitu ya buat ngirimin Dina itu kue ya. Di sini kuenya itu kue bolu ya teman-teman. Dan ini tuh aku lagi bukain. Aduh, rasanya itu kayak nggak sabar banget gitu ya ngebukain. Pakaiannya itu datangnya udah dari tadi sih sebenarnya teman-teman. Cuman ya aku beresin dulu lah kerjaan aku gitu ya, baru aku bukain ini biar kayak sekalian nyantai gitu. Nah, ini bener-bener banyak banget ya teman-teman tadi tuh untuk bungkusannya biar aman, biar nggak peot juga. Ini tuh dari Padang teman-teman, dikirimnya itu kayak cuman dikirim hari ini paling kayak cuman 2 hari gitu lah, nggak nyampe. Ini tuh udah sampai gitu ya di Pekanbaru ya teman-teman, karena kan dari Padang ke Pekanbaru juga nggak butuh waktu yang lama gitu. Nah, ini dia untuk kue bolunya nih teman-teman, Masya Allah. Ini ya pas aku buka, aduh bener-bener harum banget teman-teman, kecium banget, aromanya tuh harum gitu ya. Terus ini juga Masya Allah lembut banget, ya Allah. Aku tuh kenapa ya kalau misalnya bikin bolu tuh nggak bisa selembut dan seenak ini gitu, Masya Allah banget ya teman-teman. Kayaknya walaupun cara bikin bolu itu sama, tapi beda tangan beda rasa deh kayaknya. Nah, di sini langsung aja aku tuh mau nyicipin teman-teman bolunya. Alhasil ya udah sekalian aja aku potong-potong gitu ya untuk bolunya. Nah, ini aku pindahin ke dalam piring kecil gini. Dan aku tuh sekalian mau ngopi gitu ya teman-teman. Udah agak siang, di siang hari aku mau ngopi sambil nyantai gitu ya, sambil makan kue bolu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini ya teman-teman, untuk kue bolunya aku tuh mau cicipin dulu ditemenin sama segelas kopi. Dan pas aku cicipin rasanya itu bener-bener enak, manis, terus juga bener-bener lembut banget. Padahal ya teman-teman untuk kue bolunya ini tuh aku sempat simpen di kulkas gitu, tapi dia tuh nggak keras sama sekali teman-teman, dia itu masih tetap lembut. Dan juga hari ini kue bolunya itu datang, besok itu udah habis ya, karena memang semua itu pada doyan makan sebenarnya. Cuman akunya aja itu orang yang malas bebikinan gitu ya teman-teman. Karena kadang itu nggak sempet gitu loh teman-teman, kayak berasa sibuk capek gitu loh teman-teman kadang tuh ya, karena harus kejar-kejaran di video YouTube lah, masak di rumah, ngurusin anak-anak gitu ya. Apalagi menurut aku yang di rumah itu yang paling penting itu ya lauk gitu ya. Kalau misalnya masalah lauk tuh udah ada, aman lah gitu ya. Padahal aku tuh sebenarnya doyan teman-teman ya bikin cemilan gini, keluarga tuh juga doyan. Tapi ya gitu deh, akunya yang masih belum ngerasa siap untuk sering-sering bebikinan gitu ya. Semoga lah nanti tuh terbuka pintu hati dan semangatnya buat sering bebikinan gitu ya teman-teman.
Kadang itu kalau misalnya mau bikinan itu suka banyak banget alasannya gitu ya. Padahal kalau untuk makannya mah ya lahap gitu ya teman-teman. Ini si Twin juga doyan teman-teman. Bahkan pas aku makan ini anak-anak tuh kan lagi tidur siang gitu ya. Aku lagi istirahat tidur siang mereka. Jadi pas mereka bangun aku kasih mereka bolu ini teman-teman. Aduh mereka tuh makannya lahap banget. Sampai satu orang ya itu si Twin itu habis sampai 3 potong teman-teman. Masya Allah. Sampai mereka tuh kayak makan nasi itu cuma dikit gitu ya. Mungkin karena udah kenyang sama si kue bolu. Pokoknya buat Oma Erna dan juga Kak Mala, makasih banyak ya udah bikinin Dina kue bolu. Pokoknya terima kasih banget gitu ya, ngerasa terharu banget gitu ya. Punya ibu angkat di Padang, dan aku tuh punya ibu angkat di Padang itu sekarang tuh 2 orang. Masya Allah, tabarakallah, seneng banget deh rasanya gitu ya. Walaupun kita tuh belum pernah ketemu gitu ya teman-teman, tapi Masya Allah kedua ibu angkat aku yang ada di kota Padang gitu ya, Masya Allah mereka tuh pada baik-baik banget, perhatian gitu ya. Kadang itu kalau misalnya aku lagi pengen cerita apa gitu ya, kadang aku ceritanya tuh sama mereka gitu teman-teman. Kadang itu apa ya, kayak misalnya mau cerita sama orang yang deket dari kita di dunia nyata, kadang kan kita takutnya nanti dia tuh nggak bisa jaga rahasia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cerita sama orang jauh, dia mau ngobrol, mau ngasih tahu sama siapa gitu ya, orang juga nggak bakalan tahu gitu kan. Makanya kayak lebih nyaman aja gitu ya curhat itu sama orang yang agak jauh gitu ya. Itu sih menurut pendapat aku ya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Nah tadi tuh setelah aku makan cemilan gitu ya, makan roti, aku tuh juga istirahat gitu ya tadi, tapi nggak mau yang berlama-lama, berleha-leha. Di sini aku tuh lanjut aja buat ngeberesin cucian piring yang udah aku cuci. Di sini tuh ya teman-teman, cucian piring tuh memang nggak pernah nggak pernah absen gitu ya, kayak selalu aja ada. Kayaknya nggak bakalan bisa gitu ya teman-teman ngebiarin si wastafel itu kayak kosong gitu, pasti kayak selalu aja ada isinya. Oke, next teman-teman, di sini tuh pas habis makan bolu gitu ya, tiba-tiba semangatku itu kumat gitu ya. Rajinnya aku itu kumat nih teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau beresin area di bawah kolong meja kompor ini. Karena ini tuh udah lumayan berantakan teman-teman, dan juga udah lumayan kotor, perlu disapu-sapu juga gitu ya. Cuman dia tuh nggak yang kotor-kotor banget sih teman-teman, tapi ya udah di sini aku tuh mau beres-beres, aku tuh mau bersihin sedikit gitu ya di bawah kolong ini biar lebih enak aja dilihatnya, dan juga biar lebih enak kalau mau ngambil barang apa-apa gitu ya, biar nggak kayak kelihatan berantakan banget. Walaupun ini teman-teman nggak kelihatan di secara langsung gitu ya buat orang yang datang ke dapur, tapi jujur buat aku sendiri yang di dapur ini gitu ya, ngelihat keadaan si bawah kolong ini tuh berantakan gitu ya, kadang tuh suka ngerasa nggak nyaman sendiri gitu loh teman-teman. Makanya di sini pas aku ngerasa ada waktunya gitu ya buat ngeberesin, ya udah aku mau beresin dulu biar nanti tuh mau nyari apa gitu ya, mau ngambil apa gitu ya, itu udah enak gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman semuanya, kalian lagi pada apa nih pas lagi nonton video aku? Aku sih berharapnya kalian itu udah pada santai ya teman-teman. Jadinya kalian itu bisa deh buat nonton video aku dengan penuh konsentrasi gitu ya. Dan aku tuh mau minta maaf juga nih buat kalian semuanya dulu gitu ya teman-teman. Aku tuh udah beberapa hari gitu ya teman-teman, kadang itu komentar itu pada nggak aku balas-balasin gitu ya. Kadang tuh cuman aku baca doang gitu teman-teman, buka YouTube Studio gitu ya. Habis itu aku baca-bacain aja, kadang nggak aku balas-balesin gitu teman-teman, mohon maaf banget. Tapi aku selalu usahain sih teman-teman buat bacain semua komentarnya teman-teman. Kalau ada saran-saran itu pada aku tampung gitu ya. Tapi beneran teman-teman, kadang itu suka ngerasa nggak sempat buat terlalu lama megang-megang handphone gitu ya, apalagi untuk scroll-scroll gitu ya. Padahal beneran deh ya, balasin komentar itu sebenarnya penting banget gitu teman-teman. Tapi jika ada teman-teman yang mendoakan gitu ya, kadang aku suka aminin dan aku suka doain balik gitu ya. Tapi ya gitu deh, mohon maaf banget deh pokoknya kalau misalnya komen-komen tuh nggak pada kebalas-balas. Bahkan kemarin itu yang pas hari ulang tahun aku tuh ya, banyak banget yang ngucapin selamat ulang tahun di YouTube, di Instagram, di Facebook gitu ya. Itu kayaknya masih ada juga sampai sekarang tuh yang ngucapin, sampai aku tuh kelenger teman-teman, kewalahan buat ngebalas-balesinnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya terima kasih banget buat kalian semua ya, yang udah selalu nyempetin komen, walaupun kadang akunya yang nggak sempet buat balasin komen. Tapi percaya deh teman-teman, aku selalu usahain buat baca komentar-komentar dari kalian ya. Semoga lah kalian tuh nggak kapok ya teman-teman buat komen di video aku.
Biasanya kalau aku tuh udah agak senggang, kadang aku juga suka sih scroll lagi komen-komen yang lama yang belum pada aku bales-balesin gitu ya teman-teman. Ayo, arayo. Oke deh, lanjut ya. Di sini setelah aku ngerapi-rapiin sedikit, di sini aku lanjut buat sapu-sapu juga. Karena seperti yang aku bilang, ini tuh udah lumayan kotor gitu teman-teman. Jadi perlu banget disapu-sapu. Kayaknya buat bersih-bersih di area kolong ini tuh perlu banget deh ya, minimal itu kayak sebulan sekali palingan ya teman-teman. Ini tuh wajib banget dibersihin gitu ya. Karena kalau nggak tuh takutnya nanti malah kotor dan ujung-ujungnya malah mancing serangga-serangga atau binatang kotor lainnya buat datang gitu ya, kayak misalnya tikus segala macam gitu ya, karena udah terlalu kotor. Makanya di sini aku tuh pengen banget gitu ya untuk selalu bisa ngebersihin area kolong ini ya, minimal tuh kayak sebulan sekali. Oke, di sini langsung aja aku tuh juga mau nyapuin seluruh dapur ya teman-teman. Kalian namanya itu udah beberes gitu ya, udah ngelap-ngelap gitu ya teman-teman. Di sini tuh memang enaknya tuh langsung aja disapuin semuanya. By the way, ini juga keset-kesetnya aku langsung masukin ke laundry room ya, karena itu rencananya besok mau aku cuci insya Allah. Jadi ya udah di sini aku tuh pindahin dulu dia ke kamar mandi. Palingan nanti tuh buat keset di kamar mandi itu nanti aku pakai kain yang lain gitu ya. Aku tuh sebenarnya masih pengen banget teman-teman nambah keset dapur satu set lagi gitu ya, terus nambah juga keset-keset yang buat di pintu-pintu itu beberapa gitu ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aja pelan-pelan. Karena memang di rumah itu masih suka memanfaatkan baju-baju bekas gitu ya, atau kain-kain bekas gitu teman-teman buat dijadiin kain elap. 손가락에게 이렇게야 놀자. Nah, di sini aku sapuin aja sampai keluar ya teman-teman untuk si semua sampah-sampahnya. Kalau masalah sampah yang besar-besar mah nggak banyak ya, tapi di sini tuh yang keseringan, yang bikin nggak nyaman itu adalah pasir ya teman-teman kalau di rumah aku. Belum lagi terkadang itu rontokan-rontokan dari dinding gitu ya, karena kan itu belum diplester. Jadi ya beneran deh, itu kadang itu suka nggak nyaman banget buat diinjeknya. Oke, next teman-teman, di sini aku juga lanjut buat nyuci piring dulu karena memang cucian piring itu udah mulai numpuk lagi. Berhubung ini tuh udah lumayan sore ya teman-teman, jadi aku tuh mau lanjut buat nyuci piring ini biar nanti pas aku mau mandi, aku tinggalin dapur gitu ya udah dalam keadaan bersih, rumah juga udah bersih gitu ya, biar lebih nyaman gitu ya. Terus juga lebih tenang gitu ya teman-teman kalau misalnya ngelihat di area rumah itu di mana-mana itu udah pada bersih gitu semuanya. Di sini tuh cucian piringnya nggak yang terlalu banyak-banyak banget, tapi karena memang wastafel ini ruangannya itu kecil gitu ya, sempit gitu ya. Jadi kayak cucian piring segitu aja tuh udah kayak berasa penuh gitu ya teman-teman. Makanya di sini harus langsung buru-buru aku beresin. 없죠. 놀자. 나와 신나게. Mungkin kalau untuk urusan cucian piring ya teman-teman dalam sehari itu kayaknya nggak bisa kehitung deh ya, tergantung keadaan rumah gitu ya. Kadang itu bolak-balik makan ya otomatis bakalan sering juga banyak cucian piring kotor gitu ya. Kadang mah aku bukan piring kotor aja teman-teman yang jadi tantangan, kadang anak-anak itu juga suka main-mainin cangkir dan segala macam ya, jadi lumayan cepat kotor gitu, terus juga lumayan banyak yang numpuk kadang itu. Oke deh, cucian piring udah selesai dan aku rasa cukup sampai sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.